Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita mungkin akan belajar tentang sakit perut yang sering dialami, apalagi anak-anak kosan nih. Nah, aduh, aku sakit perut. Apakah aku terkena MAH? Nah, teman-teman tahu nggak sebuah fun fact? Ternyata MAH itu adalah sebuah diksi Belanda yang berasal dari kata demag atau Dutch atau lambung. Nah, MAH itu sendiri hanyalah sebuah ilusi. Nah, ada yang bilang ilusi atau gimana gitu. Nah, yang jelas di kedokteran ada yang namanya suatu gejala, bukan sebuah penyakit. Nah, sering disebut sebagai dispepsia. Yuk kita belajar tentang dispepsia. Mulai dari definisinya. Dispepsia berasal dari kata dis yang berarti kelainan, pepsi yang berarti pencernaan. Nah, sangat luas bukan definisinya? Maka dari itu ada yang namanya kriteria ROM 4. Nah, di kriteria ROM 4 ini dijelaskan lebih terperinci mengenai dispepsia. Dispepsia didefinisikan sebagai keadaan dengan terdapatnya lebih dari satu gejala yang di bawah ini. Yang pertama, ada nyeri ulu hati atau nyeri epigastrik. Terus yang kedua, ada rasa terbakar atau panas dadanya sampai ke tenggorokan. Yang ketiga, ada rasa penuh atau tidak nyaman setelah makan, fullness atau perut gembung. Nah, yang keempat, ada rasa cepat kenyang yang mengganggu. Nah, gejala-gejala ini tadi biasanya dikategorikan sebagai dispepsia bila lebih dari 3-6 bulan. Nah, apabila dia belum sampai 3 atau 6 bulan, maka dia disebut dengan gejala dispepsia saja, belum bisa ditegakkan diagnosis dispepsianya. Oke? Nah, kenapa kita belajar dispepsia itu penting? Nih, teman-teman bisa lihat di sini nih. Prevalensinya itu 25% sampai 40% orang dewasa di Indonesia itu setiap tahun terkena yang namanya dispepsia. Jadi terus berulang. Nah, lagian pula dispepsia ini kan termasuk di UKDI itu 4A. Jadi kita harus bisa menangani pasien mulai dari dia datang sampai dia mengambil obat dan lain-lain. Oke? Nah, yang kedua, itu 30-50% gejala gastroenterologi itu ditangani oleh dokter umum, yaitu dispepsia paling tinggi tuh. Nah, kemudian dia masuk 15 besar tuh penyakit umum yang paling sering dilawat inap. Dilihat dari ekonomi, ada sebanyak 2 miliar USD nilai industri transaksi obat antasida. Ini kan obat-obat lambung ya, artinya sangat besar nih. Oke, nah dispepsia sendiri itu ada beberapa klasifikasinya, terdiri dari dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, dispepsia organik ini seperti yang kita tahu dia itu penyebabnya berarti ada gangguan di organnya. Kayak ada yang namanya GERD, nah kemudian ada yang namanya PUD, kemudian drugs dan lain-lain. Nah, kemudian ada gangguan fungsional. Gangguan fungsional ini ada dua. Ada yang namanya postprandial distress syndrome. Ini nih kenapa nih? Nah, ketika dia habis makan postprandial, dia itu akan merasa tidak enak atau ada keluhan seperti perut kembung, rasa pengen bersendawa, mual, muntah, nggak enak rasanya. Kemudian ada yang namanya epigastric pain syndrome, kayak terasa terbakar gitu, atau rasa sakit pada perutnya, epigastriknya. Nah, setelah kita tahu klasifikasinya, kemudian ada yang namanya alarm simptom. Nah, alarm simptom ini cukup penting teman-teman. Kenapa? Ketika pasien datang dengan keluhan dispepsia yang tadi dia merasa seperti ada terbakar atau kenyang, full, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, harus kita lihat alarm simptom karena ini menandakan kegawat daruratan dari kasus dispepsianya itu sendiri. Yang pertama, usianya. Apabila usianya lebih dari 45 tahun, berarti dia sudah bisa langsung dikategorikan terdapat alarm simptom. Kemudian terdapat penurunan berat badan yang drastis. Kemudian disfagia progresif, kemudian muntah persisten, terjadi perdarahan saluran cerna. Perdarahan itu bisa muntah darah, kemudian bisa juga melena. Nah, kemudian mengalami anemia, kurang darah, kemudian demam, kemudian massa pada abdomen bagian atas, kemudian memiliki riwayat kanker lambung pada keluarganya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, laboratorium darah. Kemudian kita bisa lakukan endoskopi sebagai gold standarnya. Endoskopi gold standar dari dispepsia, teman-teman harus ingat. Kemudian ada yang namanya urea breath test. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian bisa kita lakukan juga USG abdomen. Nah,
Ini dia teman-teman beberapa faktor resiko dari dispepsia. Bisa kita lihat di sini ada keseimbangan kerjanya nih. Kayak jadwal kerjanya gimana, teratur enggak. Kemudian itu tuh bisa kita lihat di sini. Nah, tinggi sekali angkanya 2,33. Kemudian ada terdapat ini juga gender. Nah, rata-rata perempuan itu memiliki faktor resiko terkena dispepsia lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini angkanya sampai 1,03, belum terlalu tinggi tapi sudah cukup tinggi. Kemudian umur, kemudian berat badannya, kemudian kerja, regulasi, dan ini ada yang menarik di sini teman-teman. Bisa kita lihat ini, drinking, alkohol. Itu sampai 3 teman-teman. Sangat tinggi. Kenapa? Karena alkohol itu bisa memicu keluarnya asam lambung yang berlebih. Kemudian kita sering dibilang jangan minum kopi karena bisa menaikkan asam lambung. Ternyata pada faktanya memang iya, cuman angkanya tidak begitu tinggi teman-teman. Bisa dilihat di sini hanya 0,64, tidak begitu tinggi pengaruhnya kepada lambung. Tapi ini berbeda-beda ya. Kemudian ini kan dilakukan penelitiannya di luar Indo ya. Kemungkinan hasilnya juga berbeda kalau dilakukan di Indonesia. Kemudian yang paling tinggi itu adalah stres. Jadi, kalau Anda sudah telat-telat makan, Anda makan yang nggak teratur, kemudian makannya kotor, jorok, jangan juga stres. Angka kerusakan lambung Anda lebih tinggi. Oke, next. Nah, tadi kita udah belajar kan tentang dispepsia, gimana cara diagnosis dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat tata laksana. Tadi kita udah bisa membedakan dispepsia organik sama fungsional. Kalau organik itu berarti ada benar-benar kelainan di organ gasternya atau organ pencernaannya, bisa dibilang esofagus, gaster, dan duodenumnya. Kemudian yang fungsional itu terjadi hanya gangguan, tidak nyampe kerusakan organnya gitu. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini. Dispepsia belum diinvestigasi selama 3 bulan atau lebih. Baru kita lakukan investigasi dalam bentuk anamnesis dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat apakah dia ada alarm simptom yang tadi. Nah, kalau dia tidak memiliki alarm simptom, bisa kita lakukan terapi empiris. Terapi empiris itu terapi yang biasanya dilakukan lah. Kalau ada gejala seperti ini, bisa kita kasih obat seperti ini. Kayak lebih terapi simptomnya gitu. Nah, kemudian jika dia tadi memiliki alarm simptom seperti usia di atas 45 tahun, kemudian ada riwayat perdarahan saluran cerna, kita langsung bisa lakukan rujuk untuk dilakukannya endoskopi saluran cerna bagian atas ataupun bawah. Nah, kemudian ketika dia ditemukan gejala, kita bisa lakukan pengobatan atau tata laksana sesuai dengan indikasinya. Kemudian apabila terapi empiris tadi juga, misalnya nih kita udah kasih terapi empiris, kita tunggu responnya selama 2 minggu. Nah, ketika 2 minggu dia membaik, ya kita bisa lanjutkan terapi. Tapi jika dia tidak membaik setelah kita kasih obat-obatan empirik, maka kita harus melakukan rujuk untuk dilakukannya si endoskopi ini tadi. Biar bisa kita tahu ini kenapa sih sebenarnya dia gitu. Kemudian kita lanjut membahas tentang tata laksana dari dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini kan sebenarnya kan kayak bukan terjadi gangguan di organnya, tapi dia hanya bentuk kelainan keabnormalitasan, kayak orang biasanya makan ya udah selesai gitu. Tapi pada pasien ini dia tuh habis makan terasa gembung, terasa nggak enak, kayak begah gitu. Nah, makanya oleh karena itu kita harus melakukan yang pertamanya modifikasi diet untuk pasien. Karena tadi kan juga ada faktor berat badan, karena itu juga mengganggu. Kemudian pola dietnya juga diatur, kayak makan itu gimana sih cara yang benar. Kemudian jangan makan makanan yang terlalu pedas, menghindari faktor-faktor resiko yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita lihat dari gejala predominannya, apakah dia seperti terbakar, atau rasa kembung, atau rasa kenyang, atau rasa begah setelah makan. Karena dua-dua ini nanti pengobatannya berbeda. Kalau dia punya gejala seperti rasa terbakar, kita bisa kasih PPI, proton pump inhibitor, dengan atau tanpa prokinetik. Prokinetiknya apa sih? Nah, jadi ada yang bilang, jadi kalau dispepsia fungsional seperti yang kita bilang tadi kan bukan kerusakan organ. Jadi ada yang bilang itu tuh gara-gara penuhnya lambung secara terus-menerus. Jadi pencernaannya yang lambat. Jadi kan
makanan masuk ke dalam lambung kita itu kan kemudian diurai dengan bentuk naiknya asam lambung itu tadi. Nah, ada orang-orang yang memang dia ketika makan itu tidak cepat pencernaannya sehingga asam lambungnya itu tetap banyak di dalam lambung sehingga menimbulkan gejala seperti yang ada di sini. Nah, makanya bisa kita berikan prokinetik. Prokinetik ini mempercepat pengosongan lambung gitu. Nah, kemudian kita lihat responnya setelah 4 atau 8 minggu. Nah, kalau dia punya gejala seperti kenyang, kembung, mual, bisa kita bilang begah lah di sini. Nah, bisa kita kasih prokinetik dengan atau tanpa PPI. Nah, bedanya di mana? Kalau dia rasa terbakar, PPI-nya wajib. Tapi prokinetiknya pertimbangan. Kalau dia rasa cepat kenyang, begah ini tadi, kita prokinetiknya yang wajib. PPI-nya pertimbangan. Nah, kemudian sama-sama kita cek juga setelah 4 atau 8 minggu. Kemudian kita jika ini responnya tidak baik, bisa kita coba kasih antidepresan atau kita rujuk deh biar lebih baik gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih obat-obatan lambung itu bekerja. Nah, pada prinsipnya teman-teman, kita bisa lihat di sini nih. Ini mekanisme pengeluaran HCl. Nah, di dalam mekanisme ini ada 3 hormon yang berperan penting. Yang pertama gastrin, yang kedua histamin, yang ketiga itu asetilkolin. Nah, seperti yang kita tahu, kan hormon itu bekerja atau mekanismenya itu nanti dia akan bertemu kayak lock and key seperti enzim gitulah. Dia ada hormonnya, ada si reseptornya. Nah, ketika si hormon-hormon yang ketiga ini bersatu dengan si reseptornya, dia akan memicu si H+. Nah, H+ ini akan dibawa oleh ini. Nah, ada yang namanya proton pump. Nih, proton pump ini ketika H+ ini masuk, kemudian dia akan memicu si H+ ini akan bersatu dengan yang namanya Cl-min. Kemudian bersatu dengan si H+ menjadi asam lambung HCl. Nah, nanti obat-obatannya berkaitan dengan hal-hal yang di sini. Oke. Nah, ini dia macam-macam obat-obatannya. Ada yang pertama golongan antasida. Antasida ini meningkatkan pH lambung. Jadi dia ya semacam penetralisir pH lambung lah. Nah, obat-obatnya itu bisa dikasih aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Yang paling sering itu apa sih contohnya? Ya milanta. Milanta itu golongan antasida kayak yang paling ringan. Karena tinggal minum kemungkinan asam lambungnya bisa turun gitu. Kemudian ada yang namanya H2RA. H2RA menghambat perlekatan histamin seperti yang kita jelasin tadi teman-teman. Nah, si histamin ini kan si hormonnya ya yang memicu terjadi ini semua. Nah, jadi si H2RA ini dia itu menghambat si histaminnya. Jadi histaminnya itu nggak melekat dengan reseptor, jadi asam lambungnya juga bisa dikurangin. Contoh-contoh obat-obatnya itu yang ujungnya ada idin ini. Ada famotidin, kemudian nizatidin, yang paling terkenal itu namanya ranitidin. Nih, teman-teman pasti pernah dengar ranitidin tuh. Nah, kemudian ada yang namanya PPI. Nah, ini nih yang paling efektif untuk segala jenis dispepsia karena yang tadi kita jelasin teman-teman nih, ada yang namanya proton pump. Nah, proton pump ini kan yang memicu si H+ mengikat dengan si Cl. Nih, proses ini tadi. Nah, si proton pumpnya yang dihambat sehingga dia lebih efektif gitu. Jadi, kebanyakan kasus dispepsia pasti dikasih yang namanya proton pump. Obat yang paling sering kalian dengar mungkin omeprazol. Terus ada esomeprazol, kemudian ada lansoprazol gitu. Nah, kemudian kita akan belajar yang namanya ulcus pepticum. Jadi, tadi kan ada yang organik, kemudian ada yang fungsional. Nah, yang organik salah satunya ada yang namanya ulcus pepticum. Ulcus itu terjadi yang namanya gangguan atau bisa kita bilang kayak semacam bolongnya lambung atau duodenum. Nah, kalau definisi secara tertulisnya sih diskontinuitas lapisan mukosa atau muskolaris
mukosa sehingga lapisan lambung submukosa daripada lambung bla 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 berdiameter lebih dari 5 mm. Nah, si ulkus tadi seperti yang kita bilang tadi ada ulkus gaster atau ulkus lambung. Kemudian ada ulkus duodenum. Nah, keduanya memiliki ciri khas. Kalau dia ulkus atau luka yang berada di dalam lambung, dia itu nyeri akan bertambah ketika pasien makan. Pain, food, more pain. Jadi ketika dia masukkan makanan, lagi makan nih, nyerinya akan terasa lebih berat. Sedangkan duodenum, nyerinya itu berkurang ketika dia diberi makan. Kenapa bisa? Karena ketika makan tadi itu, nah si HCl-nya itu kan naik. Merespon si makanan yang kita masukkan ke dalam lambung. Sehingga ketika HCl-nya naik, bayangkan kalau misalnya ada luka di tangan kalian taruh asam, kan makin sakit. Nah, seperti itu juga di kondisinya di lambung. Nah, sedangkan ulkus duodenum nyerinya berkurang ketika mengkonsumsi berbagai makanan. Karena kita mengkonsumsi makanan, jadi si splinternya itu lebih tertutup untuk si HCl-nya itu nggak keluar. Nah, kemudian nyeri dirasakan saat setelah makan. Nah, sedangkan yang si duodenum ini dirasakan 2-3 jam pasca makan. Jadi ibaratnya setelah kalian 2 jam makan atau 3 jam makan baru dia terasa sakit karena si makanannya itu akan diturunkan atau dilanjutkan ke duodenum. Nah, si makanan-makanan tadi ada juga mengandung masih si HCl tadi, asamnya juga masih terbawa sehingga terasa lebih nyeri di bagian duodenumnya. Bisa kita lihat. Jadi intinya kalau ulkus gaster ketika makan dia bertambah. Kalau ulkus duodenum ketika mengkonsumsi banyak makanan dia berkurang. Oke? Kemudian si gastritis, ulkus gaster, ulkus duodenum kita harus melakukan endoskopi sebagai gold standarnya ya, seperti yang dijelasin tadi. Nah, ini dia faktornya atau patofisiologi terjadinya tuh ada 2. Yang pertama ada yang namanya si H. pylori, bakteri ini. Nah, kemudian ada yang namanya obat-obatan, NSAID biasanya. Ini sering ditanyain nih teman-teman mengenai NSAID, jadi harus kalian ingat NSAID, non steroid ya. Oke, selanjutnya kita belajar yang tentang kenapa sih H. pylori ini bisa membuat tuka. Nah, tuka itu kayak gini nih teman-teman nih. Ini tuka, kayak ada bolongan, luka. Dia tuh ditandain dengan ada yang namanya lubang, kemudian ada edem di sampingnya. Di tengah-tengahnya tuh lubang. Nah, ada H. pylori. H. pylori ini kenapa dia bisa nyampe ke lambung? Bukannya lambung itu dia punya asam ya yang bisa mematikan bakteri. Nah, H. pylori ini pintar teman-teman, dia bisa menggunakan tubuhnya. Tubuhnya itu pertama punya 6 flagel. Flagel makin banyak makin bisa dia berenang. Dia masuk. Nah, kita belajar nih, ini epitelnya ya. Epitel lambung itu kayak gini sebenarnya. Nah, kalau bakteri-bakteri biasa itu mungkin dia hanya di atas-atas ini. Tapi si H. pylori ini dia bisa masuk ke dalam si epitelnya. Nah, di atas ini ada sebenarnya mukosa lambung itu dia bersifat basa. Karena dia bertugas melindungi bagian dalam lambung. Beda ya mukosa sama mukus. Nah, mukus itu cairan yang dikeluarkan mukosa ini. Nah, si H. pylori ini masuk ke bawah sini nih. Nah, dia membuat sesuatu di bawah ini sehingga terjadi peradangan luka. Nah, ketika ini luka, nanti si epitel-epitelnya ini tadi akan meregang sehingga terjadilah ulkus. Makin lama makin besar bisa terjadi bolongnya lambung. Nah, seperti ini. Dan bedanya dia gastritis sama ulkus, gastritis tuh hanya radang. Dia hanya di mukosanya radang nih, merah-merah di sini nih. Nah, sedangkan ulkus sudah terjadi bolongan seperti ini. Tapi nggak tembus juga ya. Nah, kemudian di bakteri ini, H. pylori ini juga dia punya yang namanya urease. Nah, urease ini melindungi dia karena urease ini adalah amonia plus CO2. Nah, si amonia ini yang menjaga dia, yang membuat dirinya itu tahan terhadap asam karena dia bersifat basa kan. Nah, makanya pada ulkus atau tuka lambung kita bisa lakukan yang namanya urea breath test.
mengecek kadar ureanya. Apanya sih sebenarnya yang dicek? Nanti pasien disuruh menghirup urea, nanti kita cek si CO2-nya. Nah, dikatakan positif bila CO2-nya itu ada. Ketika dia menghirup, CO2-nya itu ada atau naik gitu. Nah, lanjut. Nah, kita bisa melakukan tata laksana untuk si tukar lambung ini ada 2. Yang pertama first line-nya itu ini. Bisa kita kasih 3 obat-obatan. PPI bisa kita kasih omeprazol misalnya. Bisa kita kasih lansoprazol dan lain-lain. Kemudian kita bisa kasih antibiotik. Yang pertama clarithromycin, yang kedua amoxicillin. Jadi cara ingat yang gampang itu adalah omeprazol, kemudian clarithromycin, kemudian amox. Nah, PPI-nya bisa kita kasih 2 kali 1, kemudian clarithromycinnya bisa kita kasih 2 kali 500 miligram, kemudian kita bisa kasih amox itu 1000 miligram 2 kali sehari. Oke, kemudian bisa kita kasih yang namanya 4 obat-obatan. Yang pertama kita sama seperti yang tadi, sama seperti OCA, cuman ada yang ditambah namanya bismut. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.